Perkenalkan, nama saya Herman Janudir, NIM 23011190522. Saya mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Nusa Cendana Kupang, ingin melakukan praktek pembelajaran model PBL pada hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Untuk itu mari kita menyaksikan video pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Semua silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sudah berdoa tadi? Sebelum berdoa ya, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Jadi kita diminta untuk berdiri ya. Ya. Bapa kami yang di surga, Ya, baik, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Apakah kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Masih sehat? Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya ingin absen dulu. Ada yang tidak hadir? Semua. Ya, baik, terima kasih. Materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu materi tentang sistem pencernaan. Kali lalu juga materi tentang sistem pencernaan berkaitan dengan zat-zat makanan ya. Dan ini masih ada hubungan keterkaitan di antara zat dan organ pencernaan. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan organ pencernaan ya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita sama-sama menyimak video yang akan saya tayangkan. Dan sebentar saya akan menyampaikan pertanyaan kepada adik-adik ya. Ya, apakah adik-adik sudah melihat itu tadi? Sudah. Sebelum saya berkaitan dengan video, apakah adik-adik sudah sarapan? Sudah. Nah, bagaimana akibat ketika kalian atau adik-adik tidak melakukan sarapan? Apa yang terjadi? saya Ya, Ucin? sakit kepala dan sakit perut. Ya, bagus. Sakit kepala, sakit perut. Yang lain? Belia? Badan terasa lemas dan pusing. Ya, badan terasa lemas dan pusing. Bagus. Arfan? Mual-mual. Mual-mual. Bagus. Siapa lagi? Ya. Jadi semua jawaban adik-adik semuanya sudah benar ya. Bahwa jika kita tidak melakukan sarapan pagi atau melakukan sarapan, maka akan terjadi gejala-gejala atau penyakit yang seperti yang sudah disebutkan. Misalnya ada mual-mual ya. Itu adalah timbul akibat karena tidak sarapan pagi ya. Nah, tentu sarapan pagi ini dia memiliki peran atau memiliki fungsi bagi tubuh
di mana dia akan memperoleh apa? Energi. Jadi setiap kita selalu melakukan rutinitas terhadap kegiatan untuk bisa melakukan sarapan. Jadi kita membutuhkan sarapan untuk bisa memperoleh energi. Ya. Ya, baik. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan materi yang saya sajikan. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi terkait dengan penyakit atau gejala yang terjadi pada sistem pencernaan melalui pengamatan video. Ya. Terus peserta didik mampu menganalisis terkait dengan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan secara kritis. Ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu mencari solusi atau mencari upaya untuk bisa menjaga sistem pencernaan atau organ pencernaan. Ya. Jadi ada 3 tujuan penting yang harus kalian capai di dalam pembelajaran pada hari ini. Ya. Dan untuk itu kita kembali lagi mengamati video tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ya. Diharapkan kepada adik-adik untuk bisa menyimak dan mencatat apa-apa saja yang terdapat dalam video terkait dengan gangguan sistem pencernaan. Ya. Gangguan pencernaan pada manusia. Jadi ini topik yang harus kita bahas pada hari ini. Ya. Ya, perhatikan video ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali Ini video di berkaitan dengan YouTube channel. gangguan sistem Semoga pencernaan. teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas bahkan sakit merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Perhatikan baik-baik. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan gangguan pada sistem pencernaan. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Kita, seostomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gas. Ya, baik, tadi adik-adik sudah mengamati video. Tentu adik-adik sudah tahu yang berkaitan dengan informasi yang ada di dalam video. Ya, tentu informasi yang ada di dalam video tadi terkait dengan apa? Gangguan proses pencernaan. Ya. Nah, apa informasi yang Anda lihat pada video yang sudah ditayangkan tadi? Dia menginformasikan tentang apa? Ya, baik. Adik-adik tadi sudah mengamati video. Tentu adik-adik bisa tahu apa yang adik-adik peroleh dari video tadi. Nah, apa informasi yang kalian dapat dari tayangan video tadi? Gangguan sistem pencernaan. Ya, angkat tangan. Kalau yang tahu angkat tangan. Ya, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, Melia. Gangguan sistem pencernaan. Ya, bagus. Gangguan sistem pencernaan. Terus tentu tadi Anda juga sudah mengamati ya, atau sudah menjawab terkait dengan gangguan sistem pencernaan yang terdapat di dalam video ya. Nah, menurut pendapat Anda, mengapa sampai terjadi gangguan tersebut? Ya, Apa? ya. Kurang makan makanan yang bergizi,
makan dengan posisi tidur dan pola makan yang tidak teratur. Ya, kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi, terus dengan pola tidur yang tidak teratur. Itu merupakan salah satunya yang terdapat di dalam video. Ya, tentu adik-adik menjawab sesuai dengan apa yang sudah ditayangkan dalam video. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami tentang penjelasan yang ada di dalam video, maka kita akan menyelesaikan suatu masalah terkait dengan gangguan pada sistem pencernaan. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam video tadi, di sini juga saya sudah menyiapkan RKPD untuk adik-adik kerjakan dan adik-adik selesaikan. Ya. Nah, untuk itu sebelum menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam RKPD, saya akan bagikan adik-adik ke dalam kelompok. Ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya. Untuk itu silakan adik-adik bergabung di dalam kelompok. Ya. Dan kelompoknya dibagi rata. Ya. Gabung antara perempuan dengan laki-laki. Ya. Harus heterogen, bercampur baur. Ya. Untuk itu adik-adik masuk dalam kelompok. Ya. Silakan diatur baik-baik. Ya. Tentukan ketua kelompoknya. Ya. Baru saya bagikan RKPD-nya. Ya. Silakan. Ya. Harus ada ya. Harus ada perempuan dan laki-laki. Ya. Ya, di situ ada sebuah permasalahan. Ya. Nah, di dalam RKPD itu ada permasalahan masih berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan. Maka di situ ada muncul suatu masalah. Nah, di situ Anda bisa melihat dan bisa mencari informasi terkait dengan gangguan pada sistem pencernaan. Ya. Nah, penyakit apa yang terjadi di situ sudah ada di dalam RKPD. Ya. Jadi adik-adik bisa mengerjakan RKPD sesuai dengan instruksi yang ada di dalam RKPD. Ya. Adik-adik bisa melihat di internet, ya. Ya, di sini ya. Dan di situ ada sebuah persoalan, ya, ada sebuah masalah. Nah, itu membutuhkan kajian literatur. Jadi adik-adik bisa mencari sumber, ya, terkait dengan gangguan pada sistem pencernaan, ya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya, ya. Jika ada kesulitan silakan bertanya.
Kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Adik-adik bisa cari di internet ya. Anggota kelompok wajib menyampaikan argumen ya, pendapat, gagasan untuk bisa menyelesaikan LKPD yang dikerjakan ya, yang dikerjakan. Nah, itu gunanya diskusi kelompok supaya adik-adik bisa memberikan pendapat, gagasan terkait dengan masalah yang ada di dalam LKPD ya. Dan ini masih berhubungan atau berkaitan dengan video pembelajaran tadi ya. Adik-adik bisa cari internet ya. Ya Pak. Ya, kalau sudah selesai, maka adik-adik lakukan presentasi ya, presentasi dari apa yang adik-adik sudah kerjakan ya. Jadi yang pertama saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1 ya untuk melakukan presentasi dan diharapkan kepada kelompok presentasi itu untuk berdiri di depan ya, dan satu orang dijadikan pemandu ya. Ya, saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi terhadap hasil diskusi. Kelompok lain memberikan tanggapan atau sanggahan dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok presentasi ya. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak memakan waktu, langsung saja saya akan memberikan kesempatan kepada teman Rosi untuk mempresentasikan hasil diskusi. Gangguan sistem pencernaan, gaya hidup modern juga turut memicu berubahnya pola makan tradisional Indonesia yang semula sehat menjadi miskin serat dan nutrisi lainnya. Kesimpulannya, pola makan tidak sehat meliputi diet tinggi lemak dan karbohidrat, makanan dengan kandungan sodium atau garam tinggi,
rendahnya konsumsi makanan berserat. Itu saja hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, yang menyampaikan pertanyaan, kalau ada yang belum mengerti tidak sesuai silakan menyampaikan pertanyaan. Sudah diberikan kesempatan oleh kelompok 1 untuk presentasi. Ya, Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kami tutup sesi penjelasannya. Itu saja hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. ya baik, kita beri pengusul kelompok 1. Yang berikut kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dari sini sebagai moderator untuk memandu jalan diskusi. Untuk tidak banyak waktu, saya langsung saja memberikan kepada teman media waktunya untuk membacakan kesempatan. Apa penyebab dari keseringan merokok dapat mengganggu sistem pencernaan? Kesimpulannya, merokok dapat memiliki dampak negatif pada sistem pencernaan, termasuk reflux asam, penyakit lupus, kanker, dan gangguan neuro lainnya. Dengan upaya pencegahannya, hindari atau berhenti merokok. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, karena tidak ada, kami tutup. Sekian saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, ya, baik, terima kasih. Tadi adik-adik sudah menjawab berkaitan dengan masalah yang ada di dalam KPD yang masih membahas tentang gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Nah, saya menunjukkan bahwa tentu di dalam kehidupan kita harus menjaga kesehatan. Nah, jika kita tidak menjaga kesehatan, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan atau kelainan pada organ-organ pencernaan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum atau anus. Jadi tadi sudah melihat dan menyimak terkait dengan beberapa gangguan yang terjadi baik mulai dari mulut, kerongkongan, terus usus halus, lambung, usus besar, dan rektum. Tadi adik-adik sudah menjawab, dan untuk itu tentu adik-adik sudah bisa menyelesaikan persoalan atau masalah yang ada di dalam IPD. Ya. Adik-adik perhatikan ada gangguan sistem pencernaan manusia yang terjadi pada organ mulut ya. Ada selera, ada karetidi, ada gingivitis, dan ada asbes gizi. Terus yang berikut ada kelainan pada kerongkongan ya. Ya, pada kerongkongan itu salah satu penyakit yang umum terjadi pada kerongkongan atau esofagus ini adalah esofagitis ya. Jadi itu yang terjadi pada kerongkongan. Terus yang berikut terjadi pada lambung ya. Ya, kalau pada lambung itu yang pertama itu namanya tukak lambung ya. Ada tukak lambung. Terus yang berikut ada lagi asam lambung. Nah itu terus yang berikut ada lagi gastritis. Nah, ini merupakan gangguan yang terjadi pada organ lambung ya. Ya, terus yang berikut ada tukak lambung ya. Nah, yang berikut ada gastroparesis ya. Gastroparesis. Nah, ini merupakan gangguan yang terjadi pada lambung ya. Terus yang berikut terjadi pada usus halus ya. Yang pertama itu adalah yang pertama itu ada usus duodenum ya. Terus yang berikut ada kanker usus halus ya. Ini merupakan gangguan yang terjadi pada usus halus ya. Terus yang berikut terjadi pada usus besar ya. Nah, pada usus besar juga mengalami gangguan ya. Nah,
gangguan yang terjadi pada usus besar ya. Terus yang berikut ada lagi sembelit ya. Terus ada lagi basir. Nah ini merupakan gangguan atau kelainan yang terjadi pada usus besar ya, yang merupakan organ pencernaan. Terus yang berikut pada rektum atau pada anus. Jadi pada anus juga mengalami gangguan ya. Ya. Yang pertama itu ada asbes anus ya. Terus yang berikut ada fisura anus ya. Jadi itu merupakan gangguan yang terjadi pada organ pencernaan yang terakhir pada anus. Terus tentu gangguan ini harus ada upaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap kesehatan. Upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga agar organ pencernaan kita ini baik atau tetap sehat atau tetap terjaga ya. Yang pertama upaya yang harus kita lakukan itu adalah apa? Mencuci tangan, menggunakan air bersih dan juga menggunakan sabun. Ya, jadi itu adalah salah satu cara pemeliharaan organ-organ pencernaan agar tidak mengalami gangguan ya. Yang berikut apa? Ya, menerapkan pola makan yang teratur dengan gizi yang seimbang. Terus yang berikut mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Jadi ini merupakan langkah atau cara pemeliharaan organ-organ pencernaan agar tidak mengalami gangguan. Ya, jadi itu merupakan cara pemeliharaan terhadap organ-organ pencernaan. Ya, kesimpulannya bahwa organ-organ pencernaan itu mengalami gangguan ketika kita tidak memelihara atau kita tidak menjaga. Yang pertama tadi pola makan, terus cara hidup kita tadi misalnya kita tidak mencuci tangan sebelum makan ya. Nah itu adalah salah satu cara yang sering diabaikan oleh manusia, yang pada akhirnya manusia akan mengalami gangguan pada organ-organ tertentu pada organ pencernaan. Sehingga untuk itu dari upaya yang sudah adik-adik ketahui tadi, maka itu adalah hal yang perlu diperhatikan ya. Hal yang perlu diperhatikan sehingga organ-organ pencernaan kita ini tidak mengalami gangguan. Sehingga dengan kita mempelajari upaya atau cara pemeliharaan organ pencernaan ini, maka kalau kita menjaga dengan baik, maka organ pencernaan kita ini tidak mengalami gangguan atau mengalami kelainan. Sehingga organ pencernaan kita ini tetap sehat. Jadi itu merupakan kesimpulan berkaitan dengan materi gangguan pencernaan dan juga upaya yang dilakukan untuk bisa mengatasi gangguan pada sistem pencernaan, lebih khusus pada organ-organ pencernaan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Ya, jadi itu merupakan langkah atau cara untuk bisa memelihara atau bisa menjaga kesehatan agar tetap organ tubuh kita ini mengalami kesehatan atau tidak mengalami gangguan ya. Ya. Dari jawabannya sudah adik-adik jawab tadi semuanya sudah benar. Ya sekali lagi mari kita beri aplaus terhadap menjawab dari permasalahan yang ada di dalam LKPD. Berarti saya menyimpulkan juga bahwa adik-adik ini sudah bisa memecahkan masalah, ya bisa memecahkan masalah dan bisa mencari solusi terkait dengan sebuah masalah, ya. Masalah. Dan adik-adik juga sudah bisa melakukan penyusunan langkah-langkah secara ilmiah. Dalam arti yang pertama tadi adik-adik sudah membuat rumusan masalah ya. Adik-adik sudah setelah itu membuat hipotesis, terus menjawab hipotesis dan juga langkah-langkah berikut membuat kesimpulan. Ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan sungguh luar biasa terhadap hasil dari presentasi ini tadi. Bapak tadi sudah mengerti terkait dengan masalah yang ada di dalam LKPD dan tadi juga sudah melakukan presentasi terhadap hasil belajar, ya hasil belajar khusus pada masalah yang sudah dipecahkan lewat diskusi kelompok, ya.
Terus yang berikut untuk lebih memperdalam ya materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, tentu saya akan menguji sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap materi yang sudah disajikan ya. Untuk itu saya akan membagikan lembar proses ini dan ini harus dikerjakan ya. Nah, nanti saya akan periksa sejauh mana dan ini mengukur sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap materi yang sudah disajikan ya. Untuk itu saya akan membagikan post-test ya, lembar post-test. Ya, sebelum adik-adik mengerjakan, adik-adik kembali duduk seperti semula ya, ke tempat semula supaya tidak ada yang menyontek ya. Ya, silakan kerja masing-masing ya. Ya. Kalau ada soal yang tidak jelas, ya disampaikan ya. Iya, Pak. Ada? Tidak ada. Tidak ada? Ya, silakan kerja sendiri-sendiri ya. Ya, kerja sendiri-sendiri. Ya, kalau sudah silakan kumpul. Ya, dengan selesainya melakukan post-test ya sebagai bahan untuk bisa menguji sejauh mana pemahaman adik-adik terhadap materi yang sudah disajikan. Kalau saya melihat adik-adik di sini berdasarkan jawaban yang adik-adik sudah jawab berdasarkan soal ini, adik-adik sepertinya sudah paham ya terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Nah, langkah yang berikut adik-adik melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang sudah kita jalani pada hari ini ya. Silakan adik-adik menulis di dalam kertas kecil terkait dengan proses pembelajaran yang sudah kita jalankan pada siang hari ini seperti apa. Nanti Anda bisa tuangkan di dalam tulisan Anda, dalam tulisan refleksi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pada siang hari ini, baik dari segi penyajian materi, segi kelengkapan bahannya, dan juga dari segi penampilan saya itu semua dinilai ya. Dan juga dari segi penyajian materi saya ya. Silakan.
Ya, silakan berkumpul langsung refleksinya. Ya, cepat. Ya, dengan berakhirnya kegiatan referensi kita pada siang hari ini, dengan tadi sudah menulis dalam bentuk lembar kecil terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kita siang hari ini. Tentu adik-adik sudah memberikan pesan terkait dengan baik dari penyajian materi saya, penampilan saya, dan juga kelengkapan bahan dari proses pembelajaran yang sudah kita jalani pada siang hari ini. Ya. Dengan berakhirnya refleksi yang adik-adik sudah tuangkan dalam kertas tadi, bahwa adik-adik sudah mencantumkan keterkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran hari ini. Maka dari itu berakhir pula kegiatan pembelajaran kita siang hari ini. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kembali lagi saya minta salah seorangnya untuk memimpin kita dalam hari ini. Saya percayakan kepada dia untuk memimpin kita dalam doa itu. Teman-teman, marilah kita siapkan untuk berdoa. Dan Bapa, Salam Maria, Salam Maria, Iya.